Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa melakukan penggeledahan rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Usai penggeledahan, tim penyidik KPK terlihat membawa 1 unit mobil mewah berwarna hitam dari dalam rumah Ade Kuswara. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang berlokasi di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa siang. Penyidik KPK masuk sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan sekitar 10 mobil dan melakukan penggeledahan selama sekitar 3 jam. Pada pukul 14.44 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 5 mobil penyidik KPK meninggalkan kompleks rumah Bupati dan berselang 1 jam kemudian, 5 mobil penyidik KPK keluar meninggalkan rumah kompleks Bupati Bekasi. Pemirsa, skandal korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ini mengungkap kolaborasi erat antara anak dan juga ayah dalam lingkaran suap proyek. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ade bersama ayahnya HM Kunang ini sebagai tersangka penerima suap ijon proyek. Lalu bagaimanakah kronologi kasus suap ijon proyek ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi kronologi praktik rasuah ini bermula sesaat setelah Ade ini terpilih menjadi Bupati Bekasi pada periode 2024 hingga 2029. Sejak Desember 2024, Ade ini mulai menjalin komunikasi intensif dengan Sarjan, yaitu seorang pengusaha penyedia jasa konstruksi di kawasan Kabupaten Bekasi. Nah, dalam komunikasi tersebut, Ade ini diduga rutin meminta jatah uang ijon agar Sarjan, sang pengusaha ini bisa mengamankan paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nah, ijon proyek itu apa sih, pemirsa? Ini mungkin masih ada yang belum memahami ya. Jadi suap ijon proyek itu adalah sejumlah uang yang diminta sebagai timbal balik untuk proyek yang dijanjikan. Nah, dalam kasus ini Bupati Ade menjanjikan sejumlah proyek konstruksi di Bekasi kepada pengusaha Sarjan yang rencananya proyek itu akan dilaksanakan, tapi pada tahun 2026 nanti. Nah, jadi masih berupa janji atau sebuah komitmen. Proyeknya ini belum ada. Nah, dalam tindak korupsi, janji atau komitmen saja itu sudah masuk korupsi karena sudah ada uang yang diterima atas janji tersebut. Nah, dalam OTT yang dilakukan oleh KPK pada 18 Desember 2025, tim KPK ini menangkap 10 orang dan juga menyita uang tunai ada 200 juta rupiah di kediaman Ade. Nah, uang ini diduga ini merupakan sisa dari setoran tahap keempat yang dikirimkan oleh Sarjan melalui sang ayah. Nah, adapun OTT ini juga berawal dari aduan masyarakat, pemirsa, karena dari 10 orang yang ditangkap, ini 8 diantaranya adalah pihak swasta dan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, lalu pertanyaannya, berapa kemudian total uang korupsi temuan KPK ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi sepanjang 1 tahun terakhir hingga Desember 2025 ini, Sarjan itu telah menyetor uang sebanyak 9,5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 4 tahapan, pemirsa, yaitu melalui HM Kunang sebagai perantara. Nah, Ade Kuswara ini juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai pihak swasta lain selain dari Sarjan ini sepanjang tahun 2025 dengan total mencapai 4,7 miliar rupiah. Sehingga total uang yang sudah diterima oleh Bupati Ade adalah 14,2 miliar rupiah. Nah, lalu siapakah pihak swasta lain yang dimaksud masih dalam pendalaman oleh penyidik. Nah, pemirsa, kita kemudian ke grafis berikutnya. Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan apa peranan mereka masing-masing. Jadi setelah ditemukan kecukupan alat bukti, maka KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara dan juga ayahnya yaitu HM Kunang sebagai tersangka suap ijon proyek. Nah, HM Kunang ini adalah sebagai kepala desa Sukadami di Kecamatan Cikarang Selatan yang berperan sebagai perantara dalam kasus ijon proyek di wilayah Bekasi. Jadi ia adalah ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara itu terkadang bahkan bergerak sendiri, pemirsa, tanpa sepengetahuan anaknya untuk meminta uang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD setempat.
Nah, selain itu ada satu pihak swasta bernama Sarjan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, lalu apa keterangan KPK terkait dengan penangkapan 3 tersangka ini? Kita ke grafis berikutnya. Yang disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersangka. Kemudian dilakukan penahanan di rutan KPK selama 20 hari pertama hingga 8 Januari 2026. Nah, lalu apa ancaman hukuman kepada ketiga tersangka ini? Kita lihat ke grafis berikutnya. Di mana ade dan juga ayahnya HM Kunang ini sebagai penerima suap terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup karena disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, sementara Sarjan ini selaku pihak pemberi ya disangkakan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, perkara ini pemirsa menjadi potret kelam bagaimana kekuasaan di tingkat daerah itu dikelola layaknya bisnis keluarga melalui praktik lancung yang sistematis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.